Bocah bajang mendek iming nggawa sodo numpak rembulan. Bocah bajang mendek iming nggawa sodo numpak rembulan. Rino wengi wayahe sepi donga kang maha kuwasa maca kitab lan memuji kanggo sang sesuk mati. Ya itu cuma secuil aja Ya, penggalan cuplikan lagu dari Bocah lagunya Bajang. ya, lagu Bocah Bajang yang akan kita telaah lebih dalam lagi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Shelin Bungarinisa. Hari ini kita akan membuat video dalam rangka mengerjakan tugas sejarah Indonesia, yaitu mewawancarai satu karya sastra. Jadi hari ini karya sastra yang akan saya wawancarai itu adalah karya Bocah Bajang, karyanya Mbah Kun. Mbah Kun itu apa sih Ya, sebenarnya? perkenalkan. Kenapa dipanggilnya Mbah Kun? Ya itu teman-teman semua kebanyakan panggil Mbah Kun karena saya suka yang sifatnya klasik-klasik, jadi dipanggilnya Mbah Kun. Aslinya sih namanya Kuncoro Agus Oh, dengan iya. orang tua. Iya, jadi boleh perkenalan dulu gitu. Ya, selamat Perkenalan pagi. Ya, selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Mbah Kun. Mm-mm. Tapi kalau aslinya sih Kuncoro Agus terusnya. Ya, beliau ini juga sebenarnya sosok ayah saya, jadi kalau di rumah saya panggilnya Bapak. Iya, Bapak. Ya. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya. Ayo, kita lanjut. Langsung. Ya. Yang pertama nih, Selin mau nanya, Bocah Bajang itu tuh lagunya tentang apa sih? Gimana latar belakang dari lagu Bocah Bajang ini? Ya, jadi kalau Bocah Bajang itu berkisah tentang perjalanan hidup, perjalanan spiritual lah, jiwa dari pengalaman saya. Dari pengalaman ya. Inspirasi dari balik penciptaannya lagu Bocah Bajang ini tuh apa kok bisa kepikiran bikin lagu Bocah Bajang ini gitu? Ya, inspirasinya itu luas ya, luas dalam kemasan yang singkat di lagu Bocah Bajang. Jadi inspirasinya dari tadi perjalanan hidup, kemudian juga ada sosok ayah saya atau kakeknya Selin yang memang orang yang begitu semuanya dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa seperti itu. Jadi inspirasinya lebih ke arah situ. Inspirasinya kayak apa cerita? Ada nggak sih cerita gimana Bapak bikin lagunya ini tuh gimana? Ya, kalau bikin lagunya tadi awal-awalnya sih cuma ini aja. Jadi proses bikin lagu lagi pulang kerja naik motor, terus saya cuma ini kayak mendendangkan na 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 na, awalnya gitu aja. Gitu. Itu kayaknya enak sih, tapi kata-katanya apa gitu ya. Nah, kata-katanya terus timbullah gitu. Tapi dalam penulisannya sendiri sih untuk bisa jadi lagunya itu memang ada sekitar 4 harian, seminggu lah gitu. Tapi awalnya cuma begitu aja sih kan. Jadi dapat idenya tuh spontan aja ya? Idenya spontan aja. Ya. Sayang, jadi waktu pas dapet dendangan itu tadi, sayang aja kalau cuma diisi sama syair-syair yang biasa gitu. Nah, kebetulan saya itu habis baca bukunya Sindunata yang judulnya Anak Bajang Menggiring Angin. Bocah Bajang Menggiring Angin. Oh, tahu tuh. Walaupun di dalam bukunya itu nggak bercerita tentang Bocah Bajang, itu bercerita tentang kisah Ramasinta gitu, perjalanan manusia mencari Tuhannya seperti itu di dalamnya. Tapi Bocah Bajangnya sendiri nggak diceritakan, ya kurang lebih Bocah Bajang ya begitu. Oh gitu. Jadi kalau
proses lagunya tuh dapatnya tuh sebenarnya spontan ya. Cuma kalau dari idenya itu inspirasinya ada dari sosok kakek sosok kakek kamu, Selin ya. ya, bapaknya bapak. Iya. Terus juga ada dari bukunya ya, buku Buku Bocah Sinar Bajang Rasa. Menggiring Angin. Terus saya juga pernah melukis dulu, ada apa, orang minta dibikinkan lukisan mengenai Sukosrono, Karono Suko. Saya cari itu apa sih maksudnya Sukosrono Karono Suko, yaitu jadi itu berkisah tentang Sukasrana atau Sukosrono. Itu adiknya Raden Sumantri. Sukosrono tuh apa? Nama wayang. Nama wayang. Tapi dia sosoknya raksasa kecil, Buto Bajang. Buto Bajang. Jadi Emang raksasa kecil. bajang tuh apa sih artinya? Bajang tuh ya kerdil kecil. Oh, ya bocah bajang tuh bocah bajang. kecil. Iya, kecil, kerdil. Dia walaupun kecil, kerdil gitu, tapi dia pemahaman spiritualnya mendalam. Jadi penggambaran bocah bajang itu ya banyak literasinya ke arah situ gitu ya. Jadi walau bentuknya bentuk raksasa kecil atau sifatnya jelek lah kalau dilihat, tapi dari sisi kebatinannya itu ada nilai-nilai tinggi di dalamnya. Itu bisa dilihat bisa di browsing lah bocah bajang itu apa, karena penjelasannya luas sekali, mendalam. Gitu. Terus tadi kan ada Bapak menyebutkan yang menginspirasi Bapak itu salah satunya bapaknya Bapak, kakungnya Selin. Itu bisa diceritakan lagi nggak apa sih yang membuat Bapak terinspirasi dari situ untuk bikin lagu ini gitu, dari tokohnya? Iya, jadi kalau dengan bapak saya gitu, kakeknya Selin, itu memang saya suka kalau bercerita dari sore sampai menjelang pagi. Bicara soal omongan-omongan tua gitu ya. Jadi omongan tua, hidup itu bagaimana sih? Terus tapi semuanya kembalikan ke Gusti Allah, Tuhan kita gitu ya, kembalikan ke situ. Kita cuma menjalani gimana untuk menjadi orang baik itu gimana sih? Pituturnya bapak saya ada di situ semua. Dan ini jadi di lagu Bocah Bajang ini memang saya nggak menggambarkan semuanya, tapi nggak menceritakan semua, tapi tergambar semua di situ sebetulnya. Kan di video yang saya cantumin ini itu video dari lagu Bocah Bajangnya ya. Itu kan Bapak nulisin liriknya di bawah videonya itu ya. Itu kan kalau kita lihat liriknya kayaknya berat gitu kata-katanya ya. Mungkin banyak majas yang terkandungnya di dalamnya. Itu tuh maksud dari liriknya itu apa sih dari Bapak yang Iya, itu jadi ada lirik misalnya Bocah Bajang menek blimbing itu naik pohon blimbing. Itu kan ada Sunan Giri itu yang lagu lir itu. Ada di situ. Tapi di situ bukan sembarang asal tulis, ada maknanya. Blimbing sendiri itu kan dia punya persegi 5. Itu menggambarkan sholat 5 waktu. Tapi sholat 5 waktu juga harus dicapai, manjat, menek bersusah-susah. Malah kalau Sunan Giri kan walaupun lunyu-lunyu penek no. Jadi walaupun licin kamu naik. Jadi misal kita kayak sholat subuh aja kan males banget gitu. Iya, kadang. Jadi Kadang nggak kebangun. Bocah Bajang menek blimbing, ya menek blimbing, ya, menegakkan, menjalankan 5 waktu. Lalu nggawa sodo numbak rembulan. Nggawa sodo tuh ya lidi itu kan satu tuh maksud saya itu adalah mengenai esensi keberadaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ yang Maha Esa. Itu seperti itu. Numbak rembulan itu kan cahaya, saya ibaratkan cahaya. Nah kemudian numbak, kita tombak atau kita panah, itu adalah ikhtiar kita. Jadi walaupun kita sudah mengetahui tentang adanya Allah yang selalu ada, yang selalu
meliputi kita gitu, keberadaan Tuhan. Tapi kita juga harus menyongsong nurnya, rembulan itu tadi. Dengan cara apa itu? Kalau saya istilahkan ditumbak, jadi ditumbak yang ujungnya ke nur, ke cahaya, jangan ke yang tempat gelap atau keburukan. Iya. Jadi ini intinya tentang tadi usaha seorang bocah bajang itu ya, dari mulai menunaikan ibadah gitu 5 waktu ya. Iya. Kalau karena saya kan Muslim, jadi ya penegakannya ya tadi sholat 5 waktu. Iya. Tapi nggak cuma sholat 5 waktu kan, ada upaya-upaya untuk yang lain menggapai nur cahaya yang Allah berikan itu. Tapi pembahasannya luas sekali. Keren lah ya. Selen sendiri nanti bisa mengartikannya juga mungkin ya sesuai Selen bagaimana nanti menerjemahkan. Terus ada lagi di dalamnya kan, selain itu ada juga Rino wengi wayahe sepi, jadi malam-malam wayahnya sepi. Itu di sepertiga malam. Dongo Kang Maha Kuoso, kita selalu saya pakai untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Moco kitab lan memuji, ya, membaca kitab Quran, ngaji atau tadarus. Habis itu memuji ya, berzikir, memuji ya, sambil kita berdoa apapun, memohon ampun apapun, bersolawat juga. Kanggo sangu besok mati, itu untuk nanti kalau saya nanti mati ya, itu paling nggak ikhtiar yang saya sudah lakukan itu. Terus kan waktu itu sebelum kita mulai wawancara kan Selin sempat tanya Bapak ya, Pak, Selin ada tugas nih, kira-kira Bapak kan lagunya banyak nih ya, kira-kira lagu yang enak buat Selin wawancara apa gitu. Terus Bapak pilih lagu Bocah Bajang ini gitu. Nah saya tuh penasaran, apa sih menurut Bapak yang bikin lagu ini tuh seunik itu gitu? Kenapa Bapak pilihnya lagu ini dari semua banyak lagu Bapak yang bagus-bagus juga gitu? Iya. Jadi kalau lagu yang untuk enak didengar ada banyak, bukan lagu ini, tapi lagu yang mendalam buat Bapak ya ini. Karena lagu ini adalah menceritakan tentang spiritual Bapak banget gitu di sini. Jadi di lagu ini dia memang nggak ngomong banyak, ngomongnya cuma ya beberapa baris aja, tapi melingkupi semuanya perjalanan hidup kita nanti mau ngapain sih. Dan lagu ini nggak akan bisa ditulis menceritakannya tuh nggak akan bisa secara instan. Itu mesti yang sudah mengalami asam garam kehidupan dalam dia menjalani hidup, dalam menjalani berketuhanan dan lain sebagainya, dibungkus dengan beberapa kata itu aja, kiasan mengenai. Berarti ada ya dari cerminan diri sendiri juga ya di lagu ini gitu. Iya, ya memang kisah perjalanan itu. Iya, kisah perjalanan itu kan ada cerminan dari diri sendiri Bapak ya gitu. Terus ada nggak sih tujuan tertentu Bapak tuh untuk membuat lagu ini gitu? Kayak apakah tujuannya cuma untuk ekspresi diri atau untuk Bapak mau menyampaikan sesuatu moral gitu ke pendengar-pendengarnya gitu? Tujuannya apa? Ya, yang jelas itu memang ekspresi diri ya, ekspresi diri. Terus kalau tujuan tentu kan namanya kita bikin lagu kan, ya orang ada yang dengar suka, itu juga udah tujuan. Dia suka aja juga udah tujuan, seneng gitu. Tujuan. Kemudian apalagi kemudian orang kemudian nanti dia mengucapkan syair-syairnya gitu ya. Walaupun penerjemahan saya seperti ini, tapi orang lain mungkin penerjemahannya beda, tapi nggak jauh beda gitu, nggak akan keluar jauh, tapi juga akan tapi juga tetap akan bercerita tentang ya itu tadi, mengenai kisah perjalanan
sampai dengan dia menemukan Tuhannya untuk bekal nanti dia di kehidupan nanti. Ya kalau saya berkesenian, bikin lagu atau apa gitu, memang nggak ada orientasinya untuk apa ya, cari materi atau apa, enggak. Ya bikin aja sih, bikin aja, syairnya saya kasih, siapa yang mau ambil ya boleh gitu, mau diaku orang lain pun juga ya silahkan aja. Ya, karena kan namanya kepuasan diri sendiri itu kan itu jauh lebih nikmat ketimbang misalnya kita mempertahankan ini kan lagu bikinan saya kok di ini, enggak apa. Itu namanya ikhlas. Dia membuat karya dengan ikhlas. Iya, malah kalau misalnya ada orang yang kemudian bisa, ya misal kalau yang paling bawah misalnya dia ngamen bawain lagu saya gitu, ya dia dapat duit nggak apa-apa. Oh, yeah. Itu malah berarti keren dong, bisa sampai dengar ke pengamen tuh. Berarti kan lagunya terkenal. Iya, tapi ya enggak sih. Ya. Ya, tapi umpamanya sampai ke arah situ pun nggak apa-apa. Iya. Tadi kan Bapak bilang Bapak tuh mengartikannya begini, tapi penonton bisa aja mengartikannya lain gitu ya. Itu tuh kan bisa jadi beda artian gitu. Tapi Bapak ada nggak sih harapan buat pendengar lagunya gitu, kayak apa harapan Bapak ke pendengar lagu yang mendengar lagu Bocah Bajang ini tuh apa? Ya kalau soal mengartikannya lain, ya kalau secara detail rincinya barangkali bisa apa, nggak sama persis gitu. Tapi dalam satu frame, dalam satu bungkus, emang lari-larinya itu nggak jauh-jauh dari perjalanan hidup seseorang gitu kan. Rincian di dalam bungkus itu ya mungkin yang saya terangkan ini belum tentu nanti orang menerjemahkan secara rinciannya bisa berbeda-beda, karena orang kan beda-beda juga dia merespon suatu syair tulisan dari lagu. Contoh misalnya lagu Ayah kan, di mana akan ku cari, misalnya kayak gitu kan, sering itu lagu populer itu. Jadi misalnya pembuat lagunya sendiri mungkin dia punya pengalaman, dia menerjemahkannya apa. Tapi orang lain kalau dia yang memang sama ayahnya sayang sekali, dia bisa menerjemahkannya mungkin dia lebih lebih lah gitu dibandingkan misalnya orang yang biasa aja hubungan dengan ayahnya misalnya, ya mungkin nyanyi ya sambil joget-joget bisa. Tapi kalau yang menjiwai kan, karena dia bisa menerjemahkan detailnya beda-beda. Ada esensinya tersendiri ya. Memang kalau di syair lagu begitu. Beda memang kalau menuliskan syair lagunya memang sudah dibikinnya memang kayak orang lagi menceritakan kejadian, itu beda. Tapi emang tipikal kalau lagu-lagu, kalau saya kebetulan lebih suka kalau menulis lagu itu sifatnya dia kayak samar-samar aja, samar-samar. Jadi menceritakan banyak hal, tapi nggak banyak yang ditulis. Justru seninya di situ ya, gimana orang menginterpretasikan lagu itu ya. Gitu. Iya. Gimana pendengarnya? Ya sah-sah aja sih orang namanya bikin lagu, tapi kalau saya sukanya. Terus setelah lagu Bocah Bajang ini, kedepannya nih ada rencana mau menulis lagu yang serupa kayak gini nggak? Atau Bapak mau coba-coba buat lagu yang lain gitu, yang baru? Ya kalau untuk bikin lagu apa nanti ya nggak tahu ya, karena namanya karya. Kebetulan saya juga karya nggak terikat sama apa ya, pengen cari materi dari bikin lagu gitu kan juga enggak, jadi ya nggak ada target. Tapi ya kalau bikin lagu beberapa udah ada tuh, sering kepikiran tapi baru dicatat aja sifatnya, ditulis atau sifatnya direkam sedikit tapi belum jadi. Kalau bangsa 10-15 mah ada seperti itu. Dan namanya itu kan nggak bisa dipaksa, namanya ide, inspirasi nggak bisa dipaksa. Bisa misalnya lagi di jalan, atau misalnya gini nih,
spontan aja ya. Bisa spontan, misalnya tentang Selin anak yang rajin rajin belajar, Rajin menabung. jadi anak juga soleha, harapan bapak. Kayak gitu aja sih bikin. Tinggal kemudian dibagusin, dirapikan, gitu aja prosesnya. Keren sih. Terus terakhir nih ya, Bapak ada nggak kira-kira pesan untuk ya mungkin untuk yang nonton, teman-teman siapa tahu ada yang nonton juga gitu. Ya pesan artinya kalau kita selagi ada waktu kita lakukan aja apa. Kayak bikin lagu atau apa gitu ya misalnya, ya bikin aja, bikin aja, kita jangan ditunda-tunda. Oh iya. Jadi untuk kalau kita mau membuat karya gitu ya, Iya, jangan ditunda-tunda. Begitu dapat ide langsung eksekusi. langsung bikin. Gak usah pikir Kemudian panjang. kalau misal di tapi itu prinsipnya harus tetap yang bagus ya. Kalau Oh, kita iya. mau sebarkan ke orang yang bagus, misalnya lagu-lagu yang bagus juga. Jangan lagu yang isinya kalau saya ya, yang isinya kurang baik jangan. Jadi yang bagus isinya nasihat atau isinya atau apa bagus, langsung dibikin kasih. Jadi bikin, jangan ditunda-tunda. Tapi ini juga untuk apapun kita melakukan apa-apa ya jangan ditunda-tunda. Oh iya. Karena semua yang kita lakukan baik itu adalah nganggo sangu besok mati. Untuk sangu besok mati. Sangu besok mati. Iya. Lakukan apa aja. Itu sekali. Oke, makasih banyak Bapak udah bisa meluangkan waktunya hari ini ya untuk wawancara Selin gitu, untuk memenuhi tugas. Ya terima kasih juga udah diwawancarai, tapi paling nggak kamu bisa dengar sendiri. Ya Bapak kalau melakukan sesuatu ya tujuannya itu kan bisa kamu pakai. Ya dari sini. Jangan semata-mata hanya tugas ini, tapi yang disampaikan bisa Iya. kamu praktekkan. Ya dari sini jadi Belajar kita yang betul. walaupun cuma dari satu karya gitu, ternyata banyak ya yang kita bisa pelajari gitu, yang bisa kita petik dari satu karya aja gitu. Kalau kita ngomong dari penulisnya langsung gitu. Iya ada latar belakangnya. Ternyata di balik satu lagu tuh ada cerita yang panjang gitu. Gimana prosesnya, gimana latar belakang lagunya, gimana maksud dari lagunya gitu. Itu tuh penting, menarik banget dah ya buat kita telaah gitu ya. Ya semua mesti ada alasannya. Kamu misalnya bikin video ini tujuannya untuk apa? Ada latar belakangnya kan? Kamu tiba-tiba misalnya baik-baik sama bapak, mesti di belakang ada apa nih? Oh ternyata duit jajannya udah menipis misalnya. Ini misal. Iya. Jadi nggak ada motif atau latar belakang. Yang penting semuanya itu latar belakangnya yang baik-baik aja lah. Sukses buat kamu ya, sehat selalu. Ya. Dadah. Ya segitu aja video kali ini ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.